Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febri Purwanti. Nomor induk mahasiswa saya 20218010 dari kelas PPAA. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh tasbih, majaz, dan kinayah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi pada awalnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih, kenapa sih harus ada ilmu bayan atau ilmu tasbih dan kinayah, itu asalnya dari mana. Jadi saya akan menjelaskan ya, asal dari ilmu tasbih dan baik ilmu tasbih, kinayah, dan majaz itu berasal dari ilmu bayan. Jadi ilmu bayan itu terdiri dari 3 cabang ilmu balaghah yang secara singkat sudah penulis singgung pada pembahasan sebelumnya. Jadi ilmu bayan ini terdiri dari 3: majaz, kinayah, dan tasbih. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang majaz. Tasbih dulu ya. Tasbih di dalam Al-Quran. Tasbih di dalam Al-Quran saya menemukan pada surat Al-Anfal ayat 21. Mungkin yang punya Al-Quran bisa dibuka surat Al-Anfal ayat 21. Surat Al-Anfal ayat 21 itu bunyinya wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dalam kata tersebut berarti, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Jenis gaya bahasa tasbih yang digunakan pada kalimat di atas adalah dijelaskan bahwa orang-orang munafik atau musyrik yang berkata kami mendengarkan, yakni mengetahui apa yang disampaikan kepada kami, padahal mereka terus-menerus tidak mendengarkan dan tidak mengamalkan karena hati mereka mengingkarinya. Ayat ini secara tidak langsung menyindir orang-orang yang mendengarkan tuntunan agama tetapi enggan mengamalkannya, yaitu dengan mengingatkan bahwa sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk termasuk manusia dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli sehingga tidak dapat mendengarkan tuntunan dan memahami kebenaran, dan bisu sehingga tidak dapat berbicara, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Mereka memang tidak mau mengatakan dan memikirkan hal yang benar. Jadi pada ayat di atas itu kan dijelaskan kan, kalau sebenarnya kamu itu dengar tetapi kamu tidak melakukan amalan agama yang kamu dengar. Jadi sebenarnya kamu paham apa amalan yang ada dalam ilmu agama tersebut, tapi kamu tidak mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan Allah pun berfirman dalam surat itu bahwa orang yang paling buruk ialah orang yang tuli. Jadi tuli itu bukan di sini, tuli itu bukan dimaksud orang yang tidak dengar, tapi orang yang dengar tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu lebih buruk daripada orang yang tuli. Nah, tasbih di sini termasuk dari tasbih mursal karena terdapat lambang ada tasbih dengan huruf kaf. Jadi tasbih mursal itu memiliki ciri-ciri dalam katanya itu terdapat huruf kaf. Jadi kan tadi dibaca lagi ya, wala takunu kalladina, ka itu artinya seperti, kalladina kalau jadi itu seperti. Jadi tasbih itu kan kayak seperti orang, sebenarnya orang itu mendengar tetapi dia tuh seperti tidak mendengar gitu. Makanya ciri-ciri dari penggunaan tasbih mursal itu ada huruf kafnya. Setelah itu alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Alasan kewacanaan penggunaan tasbih di sini, pada ayat ini Allah melarang kita untuk meniru orang kafir atau hidup seperti orang kafir. Karena sesungguhnya orang kafir jika diberi nasihat atau ungkapan mereka itu mendengar saja, tetapi aslinya tidak dengar dan tidak peduli tentang apa yang kita ucapkan kepada mereka, seolah bahkan tidak tahu. Jika dilihat dari aspek estetikanya, ayat ini menurut saya sangat indah karena mengibaratkan orang Kristen seperti itu sebagai orang yang mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat atau omongan orang lain tentang dirinya dan acuh tak acuh terhadap dirinya. Jadi kalimat ini tuh tidak dikatakan secara langsung bahwa orang kafir itu tuli, tapi dia tuh orang yang bisa mendengar tapi tidak mau mendengarkan, melakukan apa yang dia dengar, seperti itu. Itu adalah contoh dari tasbih. Sekarang saya akan membacakan contoh dari majaz. Majaz
Yang saya temukan di dalam Al-Quran kan ada 5, tapi saya suruh membacakan satu saja, yaitu saya menemukan dari surat Asy-Syu'ara ayat 5. Surat Asy-Syu'ara ayat 5 saya bacakan ya ayatnya. Takadus samawati yatafattarna minal fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun dan lagi penyayang. Jadi segala bahasa majas yang digunakan dalam ayat ini menceritakan tentang langit yang hampir terbelah akibat buruknya kejahatan para orang musyrik, atau karena keagungan dan kebesaran Allah yang berada di atasnya dengan derajat keutuhan dan kekuasaannya. Para malaikat mensucikannya dari sesuatu yang tidak layak untuknya serta memuji dan bersyukur kepadanya. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang mukmin di bumi. Firman-Nya, liman fil ardi adalah bentuk umum yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang khusus. Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak ampunan dan rahmatnya bagi orang-orang mukmin yang memasrahkan diri mereka kepadanya. Maksudnya adalah untuk menjelaskan perbedaan antara mabai ikhlas dan yang kecil. Majas yang terdapat dalam ayat itu adalah majas lugawi. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud langitnya pecah itu bukan langitnya yang pecah, tetapi langit itu pecah karena perbuatan orang-orang musyrik. Karena keagungan Tuhan yang sangat besar. Jadi langit itu pecah karena sangat luas, sangat besar seperti itu. Alasan penggunaan kewajaan majas. Penggunaan majas yang ada pada ayat di atas adalah tergolong dalam majas lugawi yang tergolong dalam penggunaan majas dalam kata umum ke makna yang khusus, di mana dalam kata tersebut untuk siapa, jawabannya itu hanya untuk orang-orang yang mukmin dan benar-benar beriman kepada Allah. Jadi dalam kata di atas ada kata liman fil ardi, untuk siapa yang ada di bumi, tetapi tidak semua orang yang ada di bumi. Jadi kata-kata ini itu umum, tetapi maknanya itu khusus. Tidak semua orang yang ada di bumi itu mendapatkan dari Allah. Jadi dari khusus. Untuk siapa? Yaitu hanya untuk orang-orang yang mukmin dan benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tidak semua orang. Jadi hanya hanya untuk orang-orang mukmin dan benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kenapa sih saya masukkan ke majas lugawi? Karena itu tuh maknanya ke umum menjadi makna ke khusus. Estetika majas, keindahan yang ada pada majas tersebut tentunya saat ada di mana kata yang dimaksud orang-orang mukmin tidak diucapkan secara langsung, malah diucapkan secara tersirat, padahal hanya ditujukan pada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Ya, jadi itulah ya pengertian contoh dari penggunaan majas dalam Al-Quran. Sekarang saya menjelaskan tentang yang ketiga, contoh yang ketiga, yaitu penggunaan kinayah yang ada dalam Al-Quran, terutama juz 10 ya, karena saya menggunakannya juz 10 juga ya. Jadi saya akan mencontohkan pada surat At-Taubah ayat 67. Surat At-Taubah ayat 67 itu berbunyi al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydihim. Itu bunyi ayat Taubah ayat 67. Artinya pasti orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Di garis bawah ini kata-kata menggenggamkan tangannya. Kategori kinayah apa sih yang termaktub dalam surat Al-Taubah ayat 67 ini? Jadi kinayah yang ada pada At-Taubah ayat 67 ini adalah kinayah anil mausuf. Kinayah anil mausuf adalah kinayah yang maknanya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Jadi menggenggamkan tangannya itu sebenarnya dia tidak kok menggenggam tangannya biasa itu enggak, tetapi menggenggam tangannya itu tidak mau menolong orang lain gitu ya. Coba saya jelaskan lagi ya alasan kewajaran kinayah. Ayat di atas yang mengandung kinayah adalah menggenggam tangannya. Jadi kata-kata wayakbiduna aydiyahum. Jadi wayakbiduna aydiyahum. Jadi dia tuh menggenggam tangannya. Maksudnya bukan diartikan untuk menggenggam tangan seperti biasa, tetapi dia memiliki sifat kikir, yaitu tidak mau membantu dan menolong orang lain. Jadi
yang dimaksud menggenggam tangannya itu tidak hanya menggenggam tangannya biasa seperti ini, tetapi dia itu orang yang kikir, tidak mau menolong orang lain, tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberikan orang lain pertolongan, seperti itu. Estetika ayat di atas mengandung nilai estetika yang cukup bagus, di mana penggunaan ayat kinayah yang menambah nilai keindahan ayat tersebut. Penggunaan kinayah di sini membuat ayat ini memiliki makna tersirat yang harus diartikan terlebih dahulu sebelum kita mengartikan secara langsung dengan letter lek, karena arti yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan tentang menggenggam tangan yang biasa dilakukan, melainkan menggambarkan orang yang tidak mau menolong dan membantu orang lain dengan tangannya tersebut. Dia adalah orang-orang yang kikir. Jadi seperti itu ya contoh-contoh tasybih, majiz dan kinayah yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin saya temukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala ihsanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.